Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti dengan NIM terakhir 113. Di sini akan menjelaskan praktikum ilmu kesehatan ternak acara kedua, yaitu tentang pemeriksaan ternak melalui nekropsi dan juga vaksinasi. Pengambilan sampel darah pada ayam dilakukan pada bagian vena brachialis yang terletak di bawah sayap ayam. Caranya yaitu yang pertama, pegang ayam dengan hati-hati, lalu dengan kapas beralkohol usap bagian sayap agar terlihat vena brachialisnya, lalu tusukkan spuit ke dalam vena brachialisnya, lalu tarik piston perlahan-lahan sehingga darah masuk ke spuit kurang lebih setengah mili sampai 1 mili. Jika volume darahnya sudah cukup, cabut spuit perlahan sambil ibu jarinya menekan vena brachialis dan tutup jarumnya. Lalu tarik piston sampai ke ujung spuit 3/4 bagian untuk memberi ruang supaya serumnya keluar. Penyembelihan pada ayam dilakukan pada pangkal leher unggas dengan memutuskan 3 saluran, yaitu saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan 2 urat lehernya. Penyembelihan dilakukan dengan sekali sayatan tanpa mengangkat pisau, yang bertujuan agar ayam tidak kesakitan. Nekropsi atau bedah bangkai merupakan langkah diagnosa berikutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi tentang penyakit ayam dengan cara mengamati perubahan organ-organ pada tubuh ayam. Langkah nekropsi yang pertama yaitu dengan memeriksa permukaan kulit ayam, apakah terdapat luka atau memar. Berdasarkan praktikum ini, tidak dijumpai adanya luka atau memar pada kulit ayam. Yang selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan pada bagian kaki, yang mana didapatkan hasil bahwa warna kaki berwarna kuning dengan totol-totol hitam dan tidak berwarna pucat, serta tidak ditemukan adanya luka atau pembekakan pada bagian kaki. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian paha kanan dan kiri, juga tidak ditemukan adanya pendarahan, yang mana jika ditemukan adanya pendarahan, itu berarti ayam terkena virus ND atau kolera. Yang selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan pada bagian kepala, yang mana didapatkan hasil bahwa tidak dijumpai adanya pembengkakan atau lendir pada bagian kepala ayam. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada rongga hidung atau sinus, yang mana didapatkan hasil bahwa pada sinus tidak terdapat leleran lendir atau padatan seperti keju. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian mata, didapatkan hasil bahwa matanya itu berwarna cerah dan tajam. Untuk bagian kelopak matanya juga berwarna putih cerah, tidak dijumpai adanya putih pucat atau merah atau kebiruan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada dinding rongga mulut, yang mana didapatkan hasil bahwa tidak terdapat bintik-bintik kecil atau radang berwarna merah pada dinding rongga mulut ayam ini. Selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan dari dinding rongga mulut sampai kepada laring, yang mana didapatkan hasil bahwa tidak terdapat radang merah atau luka ataupun bintik-bintik putih pada sepanjang rongga mulut hingga laring. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada trakea, yang mana didapatkan hasil trakeanya itu bersih, tidak terdapat luka radang yang memerah atau pendarahan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian otot sayap dan juga kaki. Dilihat bahwa otot bagian sayap dan kaki tidak ada yang
tanda-tanda membesar ataupun mengecil, atau dalam kata lain otot sayap dan kaki dalam keadaan normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian sendi sayap dan kaki yang mana didapatkan hasil tidak ada perdarahan pada bagian sendi sayap dan kaki. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian rongga perut yang mana tidak dijumpai adanya cairan bening ataupun cairan putih kekuningan ataupun padatan seperti keju. Hanya saja dijumpai adanya lemak. Lalu untuk bagian rongga dada juga tidak dijumpai adanya cairan putih bening, putih kekuningan atau padatan seperti keju. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian kantong udara yang mana didapatkan hasil bahwa kantong udaranya berwarna bening transparan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian organ hati yang mana didapatkan hasil bahwa hatinya tidak berwarna pucat, tetapi hatinya berwarna merah tua dan segar. Lalu hatinya juga tidak membesar ataupun mengecil, yang mana ditandai jika hatinya bengkak itu permukaan sudutnya tidak lancip atau tumpul. Lalu juga tidak ditemui adanya bintik-bintik pada hati, yang mana jika terdapat belang hitam pada hati itu mengindikasikan ternak terserang penyakit kolera. Pada organ hati ini juga tidak dijumpai adanya peradangan merah, selaput putih, flek-flek kuning tua, dan ketika ditekan tidak rapuh. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian saluran pencernaan atau lebih tepatnya pada bagian usus halusnya yang mana tidak dijumpai adanya warna merah, dinding ususnya juga tidak meradang, lalu untuk isinya sendiri berwarna encer dan berwarna kuning, namun tidak ada darah ataupun cacing. Yang mana kalau tidak ada cacing berarti ayam ini tidak terserang penyakit endoparasit, dan pankreasnya pun berwarna segar dan tidak pucat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ jantung yang mana didapatkan hasil bahwa ukuran jantung normal, tidak ada pembengkakan, dan juga pembungkus jantung tidak penuh dengan air, dan juga permukaan jantung tidak ada peradangan. Yang mana apabila di lemak jantung ini terdapat pendarahan, mengindikasikan ayam ini terkena penyakit kolera maupun avian influenza atau flu burung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ limfa yang mana didapatkan hasil bahwa limfa ini ukurannya normal, tidak membesar. Untuk mengecek apakah limfa ini membesar atau tidak, dilakukan pembelahan, dibagi menjadi dua, digunting seperti itu. Apabila ketika disatukan kembali ukurannya tidak pas, maka limfa tersebut mengalami pembengkakan. Pada praktikum ini tidak ditemukan bahwa limfanya bengkak dan warnanya juga segar, tidak pucat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ proventriculus atau ampela atau gizzard yang mana ditemukan masih terdapat sisa pakan yang masih lumayan utuh, dan juga ketika dilihat kulit dari ampela ini tidak ada yang keropeng atau rusak, yang mana ini mengartikan bahwa ayam ini tidak
terserang mikotoksin atau jamur. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ proventriculus yang mana didapatkan hasil organnya ini terdapat bintik-bintik hitam tetapi tersebar merata. Lalu juga untuk proventriculus sendiri apabila terserang gumboro maka akan terdapat pendarahan pada bagian perbatasan di atas. Untuk ND itu pada mukosa atau jonjot terdapat bintik-bintik merah. Lalu kalau untuk flu burung sendiri itu menyeluruh di seluruh bagian proventriculus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada percabangan CK yang mana didapatkan hasil tidak terdapat peradangan, yang mana jika terdapat peradangan mengindikasikan ayam ini terserang virus ND atau gumboro. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada organ ginjal yang mana didapatkan hasilnya ginjalnya tidak bengkak, yang mana jika ginjal ini bengkak mengindikasikan ke arah penyakit infeksius bronkitis atau flu burung. Dan penyebab ginjal bengkak sendiri itu karena sering diberi antibiotik maupun kurang air minum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian organ reproduksi, yang mana testis ini ketika dilihat tidak ada pembesaran atau pengecilan, ukurannya normal, tetapi masih kecil karena usia ayam yang masih muda yaitu 3 bulan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bursa fabricus yang mana didapatkan hasil ukurannya sendiri normal, tidak ada pembengkakan atau pengecilan, dan tidak ada yang rusak atau yang meradang di dalam bursa fabricus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian organ paru-paru yang mana didapatkan hasil terdapat salah satu paru-paru yaitu sebelah kiri terdapat peradangan berwarna hitam, totol-totol hitam, tetapi ketika ditekan tidak keluar lendir dan juga tidak ada perdarahan. Dan juga ketika paru-paru ini dilakukan uji apung, didapatkan hasil bahwa paru-parunya ini mengapung. Vaksinasi merupakan tindakan memasukkan vaksin ke dalam tubuh ternak untuk melindungi ternak dari penyakit. Vaksin sendiri merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsi vaksin sendiri yaitu untuk menggertak pembentukan kekebalan atau antibodi pada ternak sehingga dapat mencegah infeksi penyakit. Lalu, keberhasilan dari vaksinasi sendiri ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sering disebut sebagai 4M. Yang pertama yaitu materi dari vaksin dan ayamnya sendiri. Yang kedua dari metode, yaitu dari program vaksinasi dan juga teknik vaksinasi yang dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu manusianya atau orang yang melakukan vaksinasinya harus punya keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Lalu yang keempat yaitu dari lingkungan atau matle, yaitu dari agen penyakitnya atau biosecurity-nya dan airnya. Selanjutnya, jenis vaksin itu ada dua, yaitu vaksin aktif dan juga vaksin inaktif, yang mana yang membedakan dari yang pertama dahulu, yang dari sifat mikroorganisme yang terkandung. Kalau vaksin aktif itu masih hidup tetapi sudah dilemahkan, sedangkan vaksin inaktif itu organismenya itu sudah dimatikan tetapi masih mampu menggertak pembentukan antibodi. Lalu dari bentuk sendiri, kalau vaksin aktif itu kering beku, sedangkan vaksin inaktif itu emulsi atau suspensi. Lalu untuk cara pemberian sendiri, jika vaksin aktif itu yang pertama itu bisa dilakukan secara massal pada air minum atau disemprotkan, atau juga bisa dilakukan per individu melalui suntikan, tetes mata, hidung, atau mulut. Sedangkan vaksin inaktif dengan cara per individu saja melalui suntikan. Lalu untuk kekebalan antibodinya sendiri, untuk vaksin aktif itu lebih cepat terbentuk tetapi cepat pula turun untuk antibodinya.
Sedangkan jenis vaksin yang inaktif itu lebih lama, tetapi antibodinya itu dalam kadar tinggi atau protektifnya itu lebih bertahan lama. Lalu untuk cara kerja sendiri, vaksin aktif itu harus multiplikasi terlebih dahulu sehingga ada kemungkinan terjadi reaksi post-vaksinasi. Sedangkan untuk vaksin inaktif tidak perlu multiplikasi sehingga kemungkinan reaksi post-vaksinasi itu sangat kecil. Lalu untuk program vaksinasi pada ayam broiler, yang pertama itu vaksin diberikan ND, pemberiannya itu sampai 2 kali. Yang pertama itu vaksin ND aktif pada minggu pertama, yang kedua yaitu vaksin ND aktif pada 2 minggu setelah vaksinasi pertama, atau yang pertama itu vaksin ND aktif plus vaksin ND inaktif pada minggu pertama. Lalu yang kedua yaitu vaksin Gumboro diberikan 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Lalu untuk vaksin AI diberikan 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua juga. Lalu untuk vaksin jenis IB, pemberiannya itu 1-2 kali mengikuti program ND atau sesuai tingkat kerawanan penyakit. Lalu yang terakhir ada Coriza, pemberiannya itu 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Selanjutnya untuk program vaksinasi pada ayam petelur, yang pertama yang jelas vaksinasinya beda dari ayam broiler karena masa hidup ayam petelur juga lebih lama, jadi resiko terkena penyakit juga lebih besar. Yang pertama vaksin yang diberikan yaitu ND, pemberiannya 4-5 kali. Untuk yang 5 kali itu rincian yang pertama diberikan vaksin ND aktif pada minggu pertama, yang kedua vaksin ND aktif pada 2 minggu setelah vaksinasi pertama, yang ketiga vaksin ND aktif atau inaktif pada 4-5 minggu setelah vaksinasi kedua, yang keempat itu vaksin ND aktif atau inaktif pada 4-5 minggu setelah vaksinasi ketiga, dan yang kelima itu vaksin ND inaktif pada 2-3 minggu sebelum produksi. Lalu jika 4 kali, yang pertama itu vaksin ND aktif dan ND inaktif pada minggu pertama, dan vaksinasi selanjutnya sama dengan vaksinasi kedua, ketiga, dan kelima. Lalu untuk vaksin Gumboro sendiri diberikan 2 kali pada minggu pertama atau kedua, lalu pada 2-3 minggu kemudian. Lalu untuk vaksin AI diberikan 3 kali pada minggu pertama atau kedua, lalu 6-7 minggu setelah vaksinasi untuk daerah rawan 4-5 pos vaksinasi yang pertama. Lalu 2-3 minggu sebelum produksi. Lalu juga untuk vaksin IB pemberiannya 4-5 kali mengikuti program ND sesuai tingkat kerawanan. Untuk vaksin Coriza diberikan 2 kali pada minggu 6-8. Lalu 10 minggu kemudian atau 2 minggu sebelum produksi. Lalu untuk vaksin EDS diberikan 1 kali pada 2-3 minggu sebelum produksi. Lalu untuk vaksin ILD diberikan 1 kali pada minggu ke-8 atau 2-3 minggu sebelum umur serangan. Lalu untuk vaksin Pox diberikan 1 kali pada minggu ke-8 atau 2-3 minggu sebelum umur serangan. Lalu untuk teknik vaksinasi sendiri, yang pertama bisa dilakukan menggunakan tetes mulut, tetes hidung, atau tetes mata. Lalu juga bisa diberikan secara massal pada air minum, lalu juga bisa melalui penyemprotan atau spray, lalu juga bisa dengan cara tusuk sayap atau suntikan pada subkutan, dan juga suntikan pada intramuskuler. Lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu agar kekebalan hasil vaksinasi optimal, sebaiknya saat melakukan vaksinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu jangan gunakan vaksin jika botolnya itu retak atau segelnya rusak, serta catat nomor batch vaksin dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Lalu ayam yang akan divaksin juga harus dalam kondisi sehat. Lalu gunakan teknik vaksinasi sesuai anjuran, tepat teknik, dan jika menggunakan alat suntik, pastikan alat suntiknya itu steril. Lalu pastikan setiap ekor itu mendapatkan dosis yang sama dan seragam. Lalu 3 hari sebelum dan sesudah vaksinasi, berikan vitamin atau imunomodulator seperti Imustim untuk daya tahan dan hasil yang lebih optimal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.